Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Najwa dan pada episode kali ini kita akan membahas peran administrasi dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Hari ini saya sudah bersama Bapak Bowo, dosen yang sudah sangat berpengalaman di bidang administrasi kesehatan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Baik, terima kasih juga. Baik, kita mulai Pak. Sebelum membahas hal yang lebih teknis, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dan bagaimana proses penilaiannya dilakukan sehingga bisa menentukan kualitas pelayanan di rumah sakit? Baik, terima kasih Azra. Bapak perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama Bapak Tony Prabowo, dosen S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas BTH. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana akreditasi rumah sakit ya dalam proses penilaian. Nah, yang pertama itu apa dulu yang dimaksud dengan akreditasi? Di sini akreditasi adalah proses penilaian yang memastikan bahwa rumah sakit ini harus memberikan layanan standar yang aman, bermutu dan sesuai standar nasional. Menurut Bapak, mengapa akreditasi ini sangat wajib dilakukan oleh seluruh rumah sakit? Dan apakah kewajiban ini sangat menjamin keselamatan pasien atau kualitas mutu atau ada aspek lain yang dinilai juga Pak? Baik, untuk akreditasi sendiri memang sangat penting di rumah sakit ya, di mana menjadi bukti di rumah sakit ini, bukti kualitas pelayanan terhadap pasien, juga dalam penjaminan keselamatan pasien, dan juga menjadi syarat kerjasama bagaimana BPJS berkaitan dengan rumah sakit. Kalau dari sisi administrasi sendiri Pak, peran apa saja yang paling dominan atau paling sering dilakukan selama proses persiapan sampai pelaksanaan akreditasi? Nah, untuk persiapannya tentu harus rumah sakit ini menyiapkan berbagai dokumen dari kegiatan rumah sakitannya, baik itu nanti di administrasi rumah sakit ataupun tindakan-tindakan yang ada di rumah sakit. Jadi bagaimana mengatur bukti kegiatannya, dan juga yang paling penting itu penyusunan SOP ya. Jadi di dalam SOP itu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh tiap rumah sakit, dan juga bagaimana mengatur dalam koordinasi dengan unit-unit di rumah sakit itu sendiri. Baik Pak, berarti peran administrasi memang sangat menentukan kelancaran seluruh proses akreditasi ya Pak? Selanjutnya Pak, dokumen sering disebut sebagai faktor utama dalam akreditasi. Kenapa dokumen itu menjadi bagian yang sangat penting gitu? Apakah semua bukti penilaian benar-benar bergantung pada kelengkapan dokumen? Untuk kelengkapan dokumen juga sangat penting, dan juga nanti dilihat bagaimana apakah yang misalkan contohnya SOP yang sudah dibuat dengan tindakan yang dilakukan apakah sesuai atau tidak ya. Itu juga nanti ada standar-standarnya sendiri, karena di mana superior ini menilai bukti pelaksanaan standar melalui dokumen apakah sesuai atau tidak. Nah, apabila misalkan jika dokumen tidak lengkap, maka kegiatan dianggap tidak dilakukan. Jadi makanya harus dengan SOP yang dibuat itu harus sesuai, jadi tidak di luar SOP gitu. Selama masa persiapan akreditasi, biasanya admin melakukan langkah apa saja secara berurutan, mulai dari pengumpulan dokumen atau penyusunan berkas sampai proses koordinasi dengan unit-unit. Nah, untuk admin sendiri nanti harus mempersiapkan, biasanya ada bagian-bagian itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan admin di sini mengumpulkan dokumen sesuai dengan kriteria yang ada di rumah sakit. Kemudian juga menyusun bukti dengan rapi ya, nanti standar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti sesuai dengan kriteria yang standar akreditasi rumah sakit. Dan juga membuat daftar bukti, dan juga bagaimana mengatur jadwal persiapannya. Baik, dalam proses akreditasi, administrasi juga ikut mengkoordinasikan unit-unit lainnya. Benar sekali, jadi nanti saling berhubungan bagaimana admin ini berkolaborasi dengan unit lain ataupun sebagai penghubung antara tim akreditasi dan unit-unit agar informasi ini tidak terlewat, jadi tidak ada miskomunikasi. Untuk bentuk koordinasinya seperti apa Pak? Koordinasinya bisa melalui, nanti dilihat bagaimana berkas-berkas yang sudah dibuat. Nah, ini apakah ada kaitan dengan unit lain atau tidak, seperti itu. Kalau memang ada, berarti nanti tadi melihat bagaimana apakah sesuai nggak kelengkapan bukti dan tindakan yang dilakukan. Tantangan apa yang paling sering muncul bagi admin saat mempersiapkan akreditasi? Apabila misalkan di dalam dokumen itu belum lengkap, maka si admin ini
harus segera ya melengkapi ataupun kepada pihak yang terkait yang saling berkesinambungan. Nah ini supaya dokumennya lengkap, jangan sampai terlambat dalam pengumpulan bukti ataupun waktu yang persiapannya yang terbatas itu harus menjadi tantangan tersendiri. Jadi jangan dadakan seperti itu. Jadi harus jauh-jauh hari dipersiapkan oleh bagian admin ataupun tanggung jawabnya dari kriteria tersebut. Strategi apa yang biasanya digunakan admin untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu harus membuat timeline dengan jelas. Jadi bagaimana penjadwalan ketika misalkan superior itu mau datang ke rumah sakit, ini juga harus dijadwalkan. Bagaimana untuk memonitoringnya secara rutin apa yang sudah ada ataupun mana yang belum. Nah, ataupun juga biasanya ataupun membiasakan mendokumentasikan harian. Jadi nanti ada cek rutinnya setiap harinya supaya tidak dadakan nanti ketika aktivasi akan dilakukan. Ya Pak, jadi kalau semuanya tertata dari awal prosesnya pasti lebih mudah. Betul sekali Najwa. Pak, pada hari pelaksanaan akreditasi, admin biasanya sibuk menangani bagian apa saja ya? Admin itu memang banyak ya tugasnya. Di lain mendampingi superior juga bagaimana melengkapi dokumen ataupun menyiapkan. Jadi nanti ketika superior ini menanyakan sesuai penilaiannya, maka di sini admin harus segera mempersiapkan apa yang dibutuhkan ataupun dinilai oleh superior dan juga menyiapkan data tambahan dengan cepat. Jadi harus segera diberikan kepada superior supaya tersaji datanya. Menurut pengalaman Bapak, apa penyebab yang paling sering membuat rumah sakit tidak maksimal dalam akreditasi? Yang pertama itu banyak rumah sakit kurang persiapan, biasanya kurang persiapan dari dokumennya, kemudian juga SOP tidak dijalankan sesuai dengan apa yang dibuat, dan komunikasi antar unit juga sangat kurang baik, dan termasuk juga di dalam SDM-nya yang kurang terlatih karena tidak membiasakan ketika ada akreditasi itu banyak yang dadakan, jadi tidak dibimbing oleh senior-senior di rumah sakit. Baik Pak, itu jadi pengingat bahwa administrasi dan koordinasi memang sangat penting dalam akreditasi. Terima kasih banyak Pak Bowo atas waktu dan penjelasannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman dan yang mendengarkan. Saya Najwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.